Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janna, NPM 91986206028 dari kelas PGSD 4A. Dengan mata kuliah pengembangan kurikulum di SD oleh dosen pengampu Bapak Abdul Wahid SPD MPD. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Biar lebih semangat, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, pada hari ini kita akan belajar pada tema 1, permasalahan ekonomi kelas 6 semester genap, sub materi pokok kelangkaan sebagai sumber permasalahan ekonomi, pertemuan pertama mata pelajaran IPS. Secara etimologis, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Sederhananya, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, sekarang coba deh buat daftar barang-barang yang kamu butuhkan. Tulis apa saja yang kamu ingin miliki di atas kertas. Sudah, sekarang buka dompet kamu. Berapa uang yang kamu punya? Bandingkan dengan harga total kebutuhan yang kamu ingin miliki. Sebagai manusia, secara naluriah, kita pasti mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Masalahnya, sumber daya yang kita punya terbatas. Contohnya adalah daftar keinginan kamu tadi. Banyaknya keinginan dibandingkan dengan uang yang kamu punya untuk membelinya. Sifat ini pada akhirnya menghasilkan kelangkaan. Secara umum, ada 5 penyebab terjadinya kelangkaan. Pertama, perbedaan letak geografis. Kenapa letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Hal ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Ada tempat yang mempunyai tanah-tanah subur, ada juga yang tidak. Ada tempat yang memiliki sumber mata air berlimpah, dan ada juga yang tidak. Kedua, pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang ekonom asal Inggris, menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi, kalau pertumbuhan produksinya hanya sedikit, tidak akan mencukupi kebutuhan tadi. Ketiga, kemampuan produksi. Faktor-faktor produksi, tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan yang kita punya tidak akan sama kemampuannya. Alhasil, tidak semua kebutuhan akan terpenuhi. Keempat, perkembangan teknologi. Di negara maju, perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang lebih tinggi. Kelima, bencana alam.
Bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada, sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusianya. Untuk menanggulangi adanya kelangkaan tersebut, kita harus membuat skala prioritas, menentukan mana yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Artinya, dalam menentukan sesuatu, kita harus memilih mengerjakan yang lebih penting dan mendesak terlebih dahulu. Penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak. Baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Sekarang sudah mulai paham kan apa itu pengertian ilmu ekonomi, kelangkaan dan penyebab terjadinya kelangkaan. Oke, itulah tadi video pembelajaran singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.